Keren. Oke, untuk memastikan kepuasan pelanggan sebagai orang yang mengelola bisnis macam-macam itu, ada caranya nggak sih yang bisa dilakukan gitu ya untuk memastikan bahwa oh ya ini tuh disukai oleh semua pelanggan datang puas. Oke, jadi kalau kita di tiga outlet kita ada kayak review buat mereka pas habis mereka makan, mereka isi review. Kalau isi review dapat es krim. Oh, Bisa gitu review, caranya ya. bisa review juga kayak makanannya gimana, ini gimana, komennya apa, bad komennya apa, Even atau kalau komennya jelek gitu dapat es krim. tetap dapat es krim dong. Kalau komen jelek kita kasih 2 es krim. Biar berubah ya Biar jadi berubah. bagus ya. Gitu. Nah dari situ kita bisa lihat kan, misalnya misalnya ramennya. Jadi kayak di Goganku banyak yang komplain, bukan yang komplain, komen. Kasih masukan. Iya, ramennya tuh kayak kebanyakan porsinya waktu di awal-awal. Itu akhirnya porsinya kita sesuaikan sekarang. Karena gitu. nggak habis gitu ya, banyak yang nggak habis. Yang nggak habis. Enak nih, cuma porsinya banyak banget ya. Jadi akhirnya banyak orang pesan satu untuk Berdua kan. tapi jadi kurang. Jadi kurang. Jadi dikurangin. Omsetnya jadi turun. Jadi akhirnya kita Nggak bisa adjust. nih begini ya kan. Kita adjust bikin sekarang yang sesuai gitu. Jadi ya tolak ukurnya sebenarnya kita punya, ya kita pasti akan komunikasi terus ke market kita kan. Wow. Mereka kasih feedback apa ya kita sesuaikan. Jadi satu persatu tuh ya. Dia isi, misalnya Dokter Reza datangnya bertiga, tiga-tiganya bisa isi. Bisa isi. Kalau isi satu, hasilnya satu. Kalau isi hasilnya 3. Lucu banget loh, itu teknik yang baik juga loh, karena orang kadang-kadang males ya mau Kalau ngisi kan, ya. tapi kalau ini ada dessert kok kak, Iya. bisa dapat dessert, jadi boleh lah. Wah, ya itu tadi satu tipsnya ya, yang bisa dipraktekin mungkin ya. Oke, untuk Mas Ernest sendiri punya nggak nih rencana untuk membawa si Bingo Network ini ke luar Jakarta mungkin, atau keluar Jakarta Selatan dulu deh gitu? Kayaknya sih kita targetnya memang tahun depan mau mencoba masuk ke Pulau Dewata. Oh, ke Bali. Ke Bali. Yeay, semoga. Nanti next aja ke Bali ya. Bener Saya ya, ajak Dokter Reza ke Bali. asik. Karena di Bali memang termasuk tempatnya yang butuh kuliner banyak ya. Iya. Karena Betul, banyak kan banget turis. wisatawan datang terus tiap hari berbeda kan. Dari lokal ataupun mancanegara, itu challenge buat kita, buat saya kayak gimana bisa bikin sih di sana. Udah ada konsepnya belum, mau bikin taste apa nih di sana? Masih belum. Masih belum. Masih belum. Oke. Lagi udah lihat beberapa tempat, udah sempat R&D juga ke sana, cuma belum memilih salah satu dari konsep yang ada. Ada. Oke. Kira-kira kalau di Bali tuh sukanya apa ya? Malah justru makanan local food kali ya? Ya, kayaknya Indonesian fusion gitu ya. Fusion ya. Fusion. Oke. Tapi emang kenapa dari awal, saya penasaran. Emang tinggalnya di Jaksel, bergaulnya atau besarnya di Jaksel kah? Kenapa kok anak Jaksel banget gitu? Kebetulan SMA-nya SMA 3 Jakarta, SMA Teladan. Teladan ya. SMA 3 Teladan. Mantap. Terus juga tinggalnya di Tebet, di selatan juga. Iya. Kantornya pun di Walter Mongoonsidi di Oke. Senopati. Oh, tinggal Jadi ya, belok ya. ya. Jadi memang Jaksel nongkrongnya juga banget. di Jaksel. No wonder. That's why rasanya kayak homey ya udah ya. Ini udah Place like nyaman. home ya di Iya. Jaksel ya. Jadi kalau kayak lagi main ke PIK, kemana ya lagi liburan. Liburan ke Jakarta Utara. Betul, saya sebagai anak Jaksel juga Nah. agak cukup jauh sih kalau ke sana kan, takes time. Iya. Oke, satu pertanyaan yang menggelitik juga di saya gitu ya. Apa sih yang membedakan nih supaya saya, teman-teman semua Lovely People, untuk datang ke resto dan barnya Mas Ernest nih gitu? Apa yang membedakan resto dan bar lain dengan yang Mas Ernest geluti? Oke, jadi kita punya unique selling point masing-masing sebenarnya di setiap outlet. Kayak yang Blackjack itu bisa temanya kita lebih maskulin personanya, lebih cowok banget. Jadi kayak kayu, marmer, suasananya lebih cowok. Dan di sana kita punya live music. Jadi ketika datang bisa sambil makan, ngobrol, kita bisa sambil enjoy the music gitu. Plus di Blackjack kita punya karakter koktailnya cukup berkarakter. Jadi kalau para pecinta koktail mau coba yang biasa cobain koktail, di Blackjack itu koktailnya sangat unik begitu. Okay. Nah kalau yang ke Karta personanya ini feminim. Malah. Ya kebalikannya yang Blackjack. Jadi kalau di Karta banyak cewek-cewek yang suka nongkrong di sana, lebih cozy, lebih nyaman gitu, warnanya juga lebih terang gitu. Jadi kalau yang tadi buat bapak-bapaknya, kumpul-kumpul, yang ini buat ibu-ibunya, buat begitu. arisan ya. Buat arisan. Banyak banget arisan baru kemarin sore ada. Oh gitu ya? Yes.
Oh, jadi memang targetnya jelas ya? Jadi nanti kalau Bapak. dokter sama arisan boleh. Arisan. Langsung hubungi Oke. aja. Agak bingung mau arisan apa ya. Oke, apalagi nih kalau yang Terus Japanese? yang Japanese kita bikin konsepnya, mereka bisa, kita punya satu konsep yang menarik tuh omakase. Biasanya dengan omakase, wah omakase tuh Mahal gitu kan. di kita 175.000 plus plus. Oh, udah 9 mendapatkan course. semua. Sudah dapetin semuanya. Jadi kalau di Goganku pendekatan kita lebih ke promo ataupun price-nya. Kayak kemarin minggu lalu kita bikin promo ramen Rp9. Kok bisa begitu sih? Jadi tapi bayar harus Rp9. Kalau Gimana kasih 1.000 nggak caranya? dibalikin. Gimana caranya bayar Rp9? Jadi bayar harus Rp9. Pakai ini nggak bisa kan? Pakai Curious. Kris ya bisa? Kris bisa. Oh, Kris bisa ya? Ya. Oh iya. Jadi ada Wow. menu Unik ramen kita ya? Rp9. Kita Berarti mau harus keluarin punya. lagi minggu depan ini all you can eat untuk yakitori yang sate-sate kulit, sate momo gitu. Wow. Jadi pendekatan kita berbeda-beda. Beda-beda. Yang bikin inspirasi punya marketingnya ini sekarang promosinya kayak gini gitu. Itu dapat ide dari mana? Dari baca-baca, Hmm? nonton YouTube, Hmm? nonton TikTok. Gitu ya? Really? Dari lihat sih, kan memang sering keliling kan, jadi keliling lihat keluar. Kita sebenarnya Jakarta ya atau Indonesia masih ketinggalan untuk lifestyle-nya dibanding kayak Vietnam, Thailand. Oh, Jadi masih ketinggalan? jadi ke sana lihat ke sana inspirasinya seperti ini gini gitu. Oh, saya kira tuh kalau misalnya di Indonesia gitu, apalagi Jaksel itu tadi ya, kan udah kayak hype banget ya sampai ada istilah senoparty gitu kan. Senoparty, ya. Karena memang restoran-restoran tuh update, selalu kayak kekinian gitu kan. Tapi itu pun bisa Ya, dibilang masih ketinggalan ya? Masih ketinggalan sedikit lah I dibanding see. Vietnam ataupun Thailand. Oh. Tapi sekarang udah setelah COVID, after COVID udah lebih Lebih oke baik ya. jauh ya. Ha. Oh, oke. Bisa dilihat hampir setiap minggu di Senopati ada outlet baru. I see, ya benar. Dan pasti langsung pada ngejak, ada tempat baru nih gitu ya. Berarti Pasti. kalau buka bisnis baru, kepikiran yang lain, yang lamanya bakal di rework nggak tuh? Jadi kita kalau di bisnis F&B ya, sebenarnya kita punya lifetime-nya gitu, nggak bisa yang long last. Karena kan ada baru-baru terus kan. Mungkin 3 tahun, maksimal 5 tahun pasti kita ganti konsep, renovasi gitu, ataupun rebranding. Itu pasti, jadi kita refresh terus. Memang kayak gitu ya kalau Iya. F&B ya. Iya. Oh, I see. Oke. Betul. Ini kan Mas Ernest selalu menginspirasi ya buat masyarakat di luar sana, baik pengen tahu makanan kekinian di Jaksel dengan bisnis-bisnisnya. Boleh dong share tips nih ke lovely people semua, lovely friends semua gitu ya, buat yang pengen mungkin memulai bisnis Oke. bisnis sukses kayak Mas Ernest gini. Oke, jadi buat lovely friends, ini mungkin sharing pengalaman bukan tips. Jadi buat teman-teman semua yang mau start bisnis, poinnya adalah mulai. Karena banyak terutama Gen Z ini punya idenya menarik-menarik, bagus-bagus, tapi mereka nggak mulai-mulai. Kapan mulainya? Idenya bagus tuh mulai aja. Nanti habis selesai kuliah, habis kuliah nanti baru awal kerja, baru nanti setelah menikah, habis nikah nggak jadi. Kan sering seperti itu kan. Nah, langkah pertama adalah ketika punya ide yang bagus, lakukan, start. Kalau nggak start, kalau nggak mulai, nggak start ya nggak akan ada sampai di titik suksesnya Sukses. gitu. Nah, ketika mulai itu kan pasti pas mulai awal lama-lama kan pasti akan dapat trial dan error lah ya. Nah, ketika mulai itu trial dan errornya ini harus diperhatikan gitu. Dan tahun-tahun ini sekarang ini tuh kolaborasi penting. Jadi ketika mulai kita harus kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri. Kayak contohnya outlet kita tiga-tiga itu kita kolaborasi hampir dengan banyak artis, selebgram, kolaborasi untuk mereka gimana bisa cobain tempat kita, cobain makanannya, vibe-nya, biar mereka bisa sharing. Jadi sekarang udah nggak yang masing-masing sendiri lagi. Gitu. Setelah udah coba kolaborasi, baru pelan-pelan sesuai dengan bisnis plan-nya baru dijalankan gitu. Satu pertanyaan, kalau misalnya mau memulai, tapi kan butuh modal dong ya. Ada tips-tips nggak nih untuk yang mungkin modalnya belum ada nih gitu? Modalnya belum ada. Mungkin bisa datang ke Dokter Risa. Loh, bukan. Bisa pitching. Jadi kalau modal, memang ini modal masalah terbesar. Waktu saya awal juga mulai, masalahnya ada di modal. Oke. Cuma saat ini lebih mudah aksesnya dibanding 10 tahun lalu. Saat ini ketika kita
punya ide bisnis yang bagus, punya bisnis plan yang menarik, bisnis model yang menarik, banyak channel-channel yang bisa kita mintakan sebagai modal. Contohnya venture capital banyak sekarang, Yes. private equity banyak. Kita lihat bisnisnya, kalau bisnisnya memang itu berbau-bau IT bisa ke private equity. Tapi kalau kayak bisnisnya masih konvensional, either ke venture capital ataupun ke bank, gitu. Pinjaman. Untuk gitu. pinjaman, ngambil di bank, ataupun paling mudah adalah cari angel investor. Wah, investor yang baik hati. Investor yang baik hati. Ini yang sampai hari ini buat saya sampai di sini angel investor. Wah, oke deh kalau gitu. Thank you so much. Sama-sama, Mas Ernest Dr. sudah Raisa. main-main ke channel aku. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi Lovely People semuanya dan jangan lupa mampir ke Anak Jaksel. Ditunggu. Sukses terus ya untuk Sukses bisnis-bisnisnya juga ke depannya. untuk Dr. Raisa. Terima kasih. Ya. Dah Lovely People, sampai jumpa.